sekarang perkara korupsi dijadikan dasar untuk menekan lawan politik. Ini penting nih. Karena kenapa? Karena perkara korupsi ini dibenci oleh semua masyarakat. Ya. Sehingga kalau itu yang dimajukan, pasti orang akan mendapat dukungan. Nah, kalau para politisi kita memainkan kasus korupsi ini untuk menekan lawannya, lalu mengada-adakan kasus, ini bahaya sekali. Ini yang sebetulnya kita evaluasi. Karena kenapa? Karena dia akan dapat hukuman masyarakat, dapat juga hukuman dari negara. Itu penting sekali. Makanya dalam penerapan undang-undang dalam pasal 2, pasal 3 dan undang-undang yang lain, pasal-pasal yang lain dalam undang-undang tipikor, itu betul-betul harus dipahami betul bahwa ini betul-betul korupsi atau ini tadi penggunaan dijadikan alat. Karena kan kalau sebelum-sebelumnya tidak menggunakan undang-undang korupsi untuk menjerat seseorang lawan politik kan, karena kebencian, karena ucapan, karena undang-undang IT biasanya kan begitu. Tapi kalau ini undang-undang korupsi, ini kecenderungan yang saya pikir harus betul-betul kita evaluasi ke depannya. Karena begini, dampaknya itu luar biasa ya. Nanti begitu pergantian pemerintahan, ini akan dipakai oleh semua orang yang pemerintahnya tidak setuju dengan pemerintah sebelumnya. Itu bahaya sekali tuh. Jadi 5 tahun nilai ini kemudian pemberian abolisi ini karena wujud Presiden Prabowo tidak setuju dengan pemerintahan sebelumnya? Nah, kalau ini kan tidak ada kaitan sama Presiden Prabowo ya. Ini kan kaitan dengan pemerintahan yang sebelumnya, ya. Ini karena pada waktu Pak Tom diperiksa itu masih pemerintahannya Jokowi pada waktu itu. Nah, kalau ini dijadikan sebagai satu agenda yang baku, ya, seandainya katakanlah kemarin itu berhasil, diputus Pak Tom sampai inkrah diputus, lalu ini dijadikan agenda. Lalu 5 tahun ke depan ganti pemerintahan dan lawan politiknya. Itu pasti semua menteri yang 5 tahun lalu itu masuk penjara loh. Karena kebijakan mudah sekali loh. Kalau menggunakan undang-undang korupsi kita, undang-undang pasal 2 dan pasal 3 tersebut, hanya karena kebijakan bisa dipenjara, wah, semua orang masuk. Makanya tadi disampaikan oleh Bang Ferry, mens rea itu penting sekali gitu loh. Saya mau menimpali Mas Hari untuk melengkapi poin beliau ya. Kalau Mas Hari ingat kasus Marcella ya, saya tidak suka juga dengan tindakan dia mengatur banyak hal ya. Tetapi harus diingat itu dianggap sebagai tindakan obstruction of justice. Dan bagi saya itu aneh betul ya. Sangat aneh. Ada pola pemberitaan dan segala macam lalu dianggap sebagai tindakan obstrak untuk menghalang-halangi aparat penegak hukum. Itu jauh dari konsep obstrak ya. Obstrak itu harus betul-betul menghentikan penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Nah, karena itu menghalangi keadilan. Ke depan nih kita begitu dianggap sebagai berbeda dengan katakanlah kasus Pak Tom masih lanjut ya. Terus kita komentari, itu dianggap menghalangi pengadilan, kita bisa dipenjara loh. Dan itu imbasnya luar biasa. Ya, itu tidak adil aja bagi saya. Ketika pada waktu itu kalau Marcellanya oke lah ya, dia ada 2 kasus di sini ya. Obstruction justice dan suap. Oke, dia bisa terkena di situ. Tapi yang kawan yang dari dari jurnalis itu loh. Yang satu lagi itu dia betul-betul semata-mata karena memberitakan. Karena memberitakan akibatnya apa pada waktu itu. Ini penting sekali nih. Pada waktu diperiksa mereka itu, lalu ada beberapa lawyer kami juga diperiksa oleh kejaksaan. Pemberitaan di media itu turun drastis. Beberapa media tidak berani memberitakan. Yang sudah jadwal mengundang kita